tahu sih, tahu doang dari sosial media. Kalau kenal lebih kan belum sih kan. Jadi kan ya nama saya itu juga nanti saya konselor yang ada di lembaga. Kita langsung saja ya Kak. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini yang bagi itu berkah terlebih dahulu. Sebelumnya Kak ini pernah melakukan konseling gitu nggak? Enggak. Ini pertama kali ya. Jadi belum tahu juga apa itu konseling gitu. Nah, jadi konseling individual ini tuh kita kan sedang melakukan konseling individual. Dan ini adalah salah satu jenis layanan yang dilakukan secara face to face antara konselor dari saya dan konseling kakak untuk mengatasi masalah yang sedang kakak hadapi. Dan ini juga ada kakak itu mandiri. Jadi kalau misalkan kakak punya masalah yang sama lagi, kakak bisa menyelesaikannya sendiri. Dan kakak juga jangan takut kalau misalkan cerita kakak itu akan kita sebarluaskan karena di sini kita punya akses kerahasiaan. Jadi kayak insya Allah kalau misalkan cerita kakak itu akan kita simpan rapat-rapat, gak bakal kita ceritakan ke siapa-siapa. Dan kakak juga harus terbuka agar kita tahu gitu sebetulnya apa. Jadi kita terbuka saja ceritakan apa yang sedang kakak rasakan. Dan ya, tadi kan kesininya atas semua tidak atau gimana? Ke atas kemauan sendiri sih. Berarti kan udah sukarela ya datang ke sini. Nah, terus yang terakhir juga keputusan itu dari tangan kakak. Jadi kayak nanti tuh itu solusinya tuh akan kakak yang menentukan gitu. Nah, sama sih ada yang ingin ditanyakan? Udah aja sih kan. Berarti paham ya apa itu? Nah, kira-kira apa yang cerita tentang apa nih? Aku kan ini ya Kak. Iya. Aku kan mahasiswa nih. Yang sudah semester 5. Kayak udah mau akhir dong semester 5 ini. Tapi di sela-sela kesibukan aku kuliah, aku juga kan ada kegiatan keluarga nih. Terus ada juga hal-hal yang kayak masa-masa remaja nih yang kita lalui ini. Itu tuh aku rasa kayak sangat amat mengganggu dalam keseharian aku, kayak dalam belajar aku gitu kan. Jadi gini, ya namanya manusiawi gitu, kayak aku kan suka sama orang, terus kayak jadi orangnya itu sebenarnya bukan aku dulu sih yang suka kan, aku kan cewek kan gitu kan. Malu ceritanya sama cerita. Jadi ada orang nih yang ngedeketin aku gitu kan, terus ngedeketinnya juga kayak lewat sosial media gitu tadinya. Terus speak minta apa namanya, iya, nomor WhatsApp. Terus aku lihat kayak nih anak ya, awalnya ini sih kayak ya udah gitu aku kasih aja karena emang posisinya aku lagi ngerasain sakit hati gitu kan Kak. Di saat itu tuh kayak ya udahlah, siapapun yang mau datang aku bakal ini gitu ladenin. Nah udah lama-lama itu kayak ya dia ngerasa kalau aku tuh punya dia gitu tuh. Terus setiap aku ikut kegiatan, dia tuh selalu marah gitu, ngerti kan Kak? Iya, kayak aku bilang gini, aku mau kesini ya gitu, aku mau kesini sama teman-teman. Dia malah kayak yang udah sih jangan ke situ, kayak apa sih gitu Kak? Aku tuh kayak bingung. Dia apa nih sih maksudnya gitu, ngelarang-larang aku kayak gitu. Mungkin aku efek udah kelamaan sendiri gitu Kak ya. Jadinya kayak merasa ada yang ngelarang-larang kayak gitu, aku kurang senang. Terus juga aku udah bilang kan jangan lama-lama aku gitu, aku nggak suka dilarang kayak gitu. Terus
ya malah dia marah. Terus kalau dia marah aku marah balik, bilang ah orang aku nggak salah gitu ya, aku pengen. Terus malah bilang aku kan paling gini, mending katanya dia bilang gini, mending katanya kamu kerjain tugas-tugas kamu kan. Aku kan emang semester 5 banyak tugasnya ya, kayak sampai detik ini pun belum selesai tugas-tugas tuh. Kayak dia bilang, mending kerjain tugas kamu daripada kamu main sama teman-teman kamu. Terus aku bilang, kamu tuh nggak tahu gitu cara aku buat sembuhin aku tuh nggak tahu gitu. Udah deh, mending kamu diem aja gitu kan. Nanti juga kalau misalkan tugas itu pasti selesai kok gitu, tanpa bantuan dari kamu pun gitu. Kayak aku rasanya bikin stres juga kak. Bukannya mau dia itu support aku atau apa gitu, malah emang dia support sih, cuman dalam artian gimana ya, di satu sisi gitu sebenarnya nyaman gitu, apa namanya, hubungan sama dia itu nyaman ya. Cuman kalau aku nyadar kan aku kan emang anaknya nggak bisa diem banget gitu tuh, kayak ada kegiatan apapun aku ikut terus, tapi dari dianya tuh kayak kurang seneng gitu tuh kalau aku ikut aktivitas. iya. Padahal kan aku ikut aktivitas itu ya buat aku bisa lupain semua masalah yang ada di diriku gitu. Sebelumnya hubungan kalian berdua tuh gimana? Ya sebenarnya masih bisa dibilang temen sih gitu tuh, tapi emang dari dianya gitu ada pokoknya kayak mau ada yang mau dibicarain gitu, cuman akunya kayak takut kan, namanya iya aku udah punya feeling nih dia mau larinya kemana gitu, tapi hati aku belum bisa membuka gitu. Iya kan Kamunya kayak trauma masa lalu aku tuh masih nempel gitu. Setiap aku melihat orang lain, aku berpikir pasti akan melakukan hal yang sama gitu dia tuh. terus kamunya udah pernah belum kalau misalnya kayak gitu loh, kayak tuh nggak suka begini suka dilarang. Aku bilang sih kayak ada tuh kayak dia, aku bilang kan aku mau ini, aku mau ikut kegiatan ini. Terus dia bilang kayak gitu kan kayak segala macam, udah mending kerjain tugas gitu, tugasnya selesai gitu. Terus aku kan marah kan ke dia, baik sih dia bilang kayak gitu juga, cuma kan aku tuh udah terlalu stres gitu menghadapin kehidupan aku juga udah stres, apalagi menambah semester 5 ini kayak nambah stres gitu. Terus aku bilang kayak kalau misalnya kamu larang aku udah kan, udah nggak usah gitu, nggak usah mau kan, nggak usah larang aku bisa sendiri kok gitu. Aku udah bilang, cuma dia dia paling minta maaf gitu. Tapi lagi minta maaf. Iya minta maaf kalau salah gitu, emang dia salah kan kak. Terus nanti diulangi lagi enggak? Kalau diulangin enggak sih, karena aku juga sama dia juga baru banget deketnya gitu, nggak lama banget gitu, paling ada berapa minggu atau berapa Baru bulan. deketnya. Iya baru dekat gitu, tapi emang dia harus lebih nyaman kali sama aku, tapi ya akunya juga Ini juga udah nyaman. aku nyaman sama dia, cuma ya sebatas nyaman aja. Kalau untuk hubungan nggak tahu ya, aku bingung kak. Mau gimana gitu ya? Bagaimana terus juga kayak kan harusnya minggu-minggu ini kan aku harus udah selesai nih uasnya gitu kan, tugas kuliahnya, tapi sedangkan tugasnya kan belum selesai. Ya bukan aku dong sih, teman-teman aku juga pada belum selesai gitu. Terus kayak dia bilang nanyain pulang terus, aku kan ngekos kak, aku ngekos di kampus kos. Kayak dia nanyain pulang terus, ya aku kan lagi sekolah kak gitu ya. Sebenarnya sama kayak sama masa laluku, sebelum puas kayak gini kan aku kadang PP gitu kan kak. Sama yang Sebelum kemarin aku PP gitu, kayak pulang pergi kayak aku tuh emang bener-bener udah kecantolnya sama masa lalu gitu kan. Tapi pas udah tahu masa lalu aku kayak gitu, terus ditambah sekarang ada dia datang, ya udah gitu tuh
biasa gitu kepada orang yang kamu tuh kayak punya ini nggak sih, kayak sebelumnya tuh kan kamu dekat sama dia, sebelumnya kamu kayak kamu punya trauma itu karena masa lalunya, makanya kamu gak mau dekat sama yang sekarang gitu. iya aku punya trauma gitu Sama yang dulu gitu ya, jadi makanya kamu gak mau dekat sama, belum siap untuk membuka hati lagi gitu ya. Kan gimana bisa bisa sampai kamu trauma gitu loh. sama masa lalu aku. Iya kan, dia sampai bikin kamu trauma untuk membuka hati kamu lagi. Jadi kan jadi gini kan, emang ini kan ini juga sama sih ya, dia juga ngeganggu kehidupan aku, bukan kehidupan siapa, keseharian perkuliahan aku gitu kan. Kayak mungkin aku sama dia tuh bertemu tidak sengaja gitu di rumah. Iya sama aku tidak sengaja, itu kayak ngebuat dia nyaman, aku juga nyaman, terus kita kayak menjalin hidup bareng-bareng lah gitu. Aku tahu keseharian dia 24 jam, dia juga tahu keseharian aku 24 jam gitu. Terus gimana tiba saatnya dia tuh aku tuh tahu buruknya tentang dia gitu. Tapi emang semua manusia juga ada baik buruknya gitu kan. Cuma ini mah kayak kelakuan buruknya dia aku tahu. Nah aku kan sebagai cewek gitu nggak mau dijadiin pilihan gitu, aku pengen jadi satu-satunya. Terus kayak aku nggak mau gitu kalau misalnya dia jadiin aku jadi pilihan. Aku udah bilang kan kayak udahlah gitu, jangan sama aku kalau misalnya emang kamu maunya sama orang lain gitu kan, aku nggak mau. Terus kayak dia tuh emang bilang ke aku, dia tuh cuma mau sama aku gitu ya, karena cewek gitu dibilang kayak gitu, siapa sih yang nggak lulu gitu akhirnya. Terus ya udah aku percaya aja gitu kan, dia bilang kayak gitu. Terus selama sebulan lagi aku tanya lagi dong, udah selesai belum masalahnya gitu. Jujur aku nggak mau menjalin hubungan yang menyakiti hati orang gitu tuh. Terus dia bilang belum, katanya kayak belum ada keputusan, padahal keputusan kan ada di dia kan. Itu tuh aku 1 bulan itu kayak enak makan dan aku minum sampai aku pernah kak ngedrop gitu ya, sampai aku masuk rumah sakit gara-gara aku stres, kepikiran semuanya gitu gara-gara dia kak. Ya terus tiba-tiba apa namanya, dia bilangnya juga dari orang lain, kayak bilang kak gitu ada salah gitu kan. Terus ya aku posisinya di itu kan tadinya bahagia gitu, kayak lagi pakaian, aku tuh lagi ngerujak gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang, tadinya awalnya gini sih, aku mancing sih ke orang itu karena aku tahu saudara aku tuh deket sama dia gitu. Ada nggak sih kalimat yang dititipin dari dia gitu. Sebenarnya awalnya aku mancing kayak gitu doang. Terus dia bilang di akhirnya, mungkin dia nggak berani kali ya bilang, terus bilang iya katanya dia lebih milih orang itu kali dibanding aku. Terus kayak dari situ aku pikir, oh kok aku dimainin doang sih gitu. Kayak itu kan jujur aku kuliahnya nggak fokus, terus kayak berantakan lagi gitu. Dan aku juga absennya banyak gitu, gara-gara aku sakit juga kan pas hari itu. Kayak aku sakit berapa hari gitu, kan emang aku tahan-tahan aja sampai akhirnya ya udah aku sampai terus ke rumah sakit. Udah dari situ selang beberapa bulan sih, beberapa hari juga sebenarnya banyak gitu yang kayak deketin aku, cuma aku nggak mau gitu. Ya udah sebatas dekat aja gitu, nggak sampai yang aku percaya sama dia gitu juga.
dua dari aku, terus satu organisasi juga, satu kegiatan juga, ya dia sangat support gitu ke aku. Kayak aku tuh emang ngerasa aku udah dapat rumah nih gitu tuh dari dia tuh. Kayak dikasih gitu ya. Iya, kayak aku mau ikut kegiatan ini, dia juga kayak ngedukung, terus dia juga yang selalu nganter aku gitu tuh. Kayak terus ya kebutuhan aku diantar, ya gimana ya, aku mau beli ini gitu, terus diantar gitu sama dia. Terus aku mau kesini, aku mau sendiri gitu, nggak boleh gitu, aku harus sama dia. Kayak dia tuh bener-bener emang ngejaga gitu, ngejaga aku gitu. Tapi ya itu sih salahnya aku juga nggak tahu dia masih sama masalah apa enggak. Terus kalau sama yang sekarang beda ini kali ya, beda keaktifan juga, beda apa ya, nggak sefrekuensi, beda kebiasaan. Iya, beda kebiasaan. Kalau saya suka sibuk di luar mungkin dianya enggak gitu ya. Makanya kenapa sering ngelarang Gitu. Kayak aku juga ya bukan hanya di perkuliahan saja gitu, nggak aku sebenarnya sama masalah aku nih ya gitu. Kayak di kehidupan aku juga, di keluarga aku gitu, sering nanya karena dia udah pada tahu gitu kan, udah deket sama aku, terus keluarga udah deket juga. Kayak keluarga tuh sering nanya gitu kan, nanyain dia gitu segala macam. Aku kan bingung kan kak jawabnya. Ya aku bilangnya baik-baik aja gitu, masih berteman, cuman emang lagi sibuk aja masing-masing. Aku masih kayaknya masih baik, apa namanya, jaga image dia gitu, terus nggak mau nama dia tuh jelek gitu. Tapi tiba pada ini waktunya ada aku nanya gitu kan, nanya tentang dia, ya aku jawab lah. Kayak aku udah pusing kan, banyak banget pertanyaan gitu, di mana dia, di mana segala macam, kok nggak datang acara kok kayak gini. Aku bilang aja kalau aku jadi selingkuh. biar keluar gitu Iya, ya. aku bilang kayak aku udah pusing banget, terus stres gitu ditanya mana gitu. Aku bilang gitu, terus kayak tanggapan dari keluarga langsung bengong, mereka tuh bengong kayak iya. Aku juga sampai, aku cuma ketawa-ketawa aja gitu, karena emang aku udah bisa berdamai kan sama diri sendiri, kayak sampai sekarang aku udah bisa nerima kenyataan lah gitu. Cuman emang dari pihak keluarga nggak terima lah gitu. Sampai tante aku bilang suruh dia kesini. Aku kayak nggak usah lah gitu, jangan, takut nanti yang perkeruh suasana gitu kan. Terus apalagi kan keluarga aku kayak orangnya emosian gitu kak. Aku takut lah gitu, aku takut yang enggak gitu. Deket berarti ya soalnya sama yang Sama mamaku dia. deket, kayak berapa menit, 5 menit nggak nyampe, kayaknya 5 menit doang. Makanya kayak sehari-hari Makanya saya ketemu sering ketemu, kayak setiap hari tuh ketemu deh. Kayak kalau dia nggak sibuk datang ke rumah gitu, terus aku kalau nggak sibuk juga kita datang ke satu event atau nggak ke main ke kafe atau gimana gitu. udah ketemu dalam tes kamu ya. Iya, kan emang awal-awalnya aku senang gitu dia datang gitu. Kayak tugas kuliah aku lancar gitu kan, karena disupport itu. Aku mau gini, kayak kak aku kan, dia kan gitu dari aku, kak aku mau tugas gitu, mau dibantuin nggak kayak segala macam kayak gitu. Kayak aku nyaman gitu, aku lancar kuliah. Pas tiba-tiba udah mah, aku juga pas tahu dia masih sama yang dulu gitu, aku tuh mau ada event besar itu kak, jadi sangat kepikiran kan gitu, sampai kacau lah pikiran aku. Untungnya aku bisa mengontrol emosi aku gitu. Ini kayak keluarga kamu. Ya kayak pertama kali kan aku kan tahu buruknya dia gitu, pas aku ada event besar gitu, kayak mau ada perlombaan ajang festival gitu. Itu tuh kayak tingkatnya nggak main-main gitu loh, terus jauh juga
udah latihan gitu kan Kak. Iya, Habis latihan itu terus kayak pikiran aku kemana-mana, aku juga hampir pingsan juga Kak itu tuh. pas latihan. Iya, hampir pingsan. Orang-orang kan taunya aku cuma kecapean gitu ya, kecapean gara-gara aku latihan mulu, terus perjalanan juga jauh. Tapi enggak Kak, aku kayak ikut aku sebenarnya kuat gitu buat perjalanan jauh seperti itu, latihan itu. Cuman ya itu hati aku yang gak kuat Kak. Itu awal masalahnya pas kamu udah ada di tempat makan itu. Ya, itu masalahnya tuh gimana? Maksudnya kayak kamu tahu dari mana gitu, tiba-tiba kamu berubah dia seperti itu. Taunya dari sosial media sih. Oh, Kayak ada yang kan sekarang ada aplikasi itu Kak, ada maka TikTok gitu ya, kayak aku tahu ada yang lewat gitu kan, FVP gitu Kak. Ternyata kok dia gitu kan. Aku juga teliti kan lagi ngeliat siapa ini, dia bukan dia gitu. Pas aku kirim ke dia emang dia gitu, dia ngaku kalau dia. itu dia yang Terus tapi aku tuh udah selesai dengan sama masalahnya. itu video lama atau apa nih? Videonya udah lama. Kalau Karena aku emang sebenarnya udah curiga sih dari awal-awal gitu kayak pas datang lagi. iya, aku kan sering pegang handphone dia gitu. Kayak kok ada nih salah satu akun yang sering dihubungin gitu selain aku gitu kan. Aku sengaja tuh nge-stalker dia, stalker akun ceweknya, ternyata private gitu. Aku follow deh, nah ternyata di follow back dong sama si ceweknya tuh. Ternyata pas aku buka ada video itu kayak Sebenarnya kamu nggak tahu mengesahkan dia itu pas lalunya mana? tahu dia masa lalunya, karena aku sebelum deket sama dia juga kayak nyari tahu gitu kan, dia masih deket gak sih sama ini, dia masih gak sih. Tapi emang beberapa orang tuh kayak udah bilang udah kok katanya udah selesai gini. Tapi emang salahnya aku nggak bilang langsung gitu, aku nggak nanya langsung ke orang yang bersangkutan. Oh, pas lagi apa itu ya. Nah, berarti itu tuh trauma masa lalu kamu ya, yang bikin kamu gak nyaman lagi sama yang kayak kamu. karena aku apa namanya udah menghadapi trauma itu kan dari masa lalu aku sekarang, terus ada yang deketin aku juga, kayak aku ngerasanya karena tapi nggak mungkin sih, karena ada pepatah mengatakan katanya cinta dia habis di orang lama. Enggak sih kata aku, enggak habis, cuman emang rasa percayanya aja yang belum tumbuh lagi gitu kan. Kayak ya udah dia deket, dia nggak emang yang sekarang ini ngabarin gitu 24 jam juga kayak mau kemana, mau ini terus mau apa gitu. Tapi ya aku cuman oh iya gitu, terus aku nggak ngabarin juga gitu. Ngerti nggak Kak? Kayak kamu nggak ngabarin dia. Enggak, dia paling dia bilang kok kamu nggak ngabarin sih apa aku gitu. Sedangkan dia kan selalu ngabarin mau apa ngabarin. Kalau aku enggak, kayak ngerasa ya sih buat apa gitu. Akunya kayak nggak mau terlalu jauh gitu Kak. Iya kayak ya udah gitu, dia apa ya istilahnya kayak buat udahlah gitu, buat Teman aja. iya buat teman aja dulu gitu, nggak sampai 24 jam aku ngabarin mau apa. Tapi aku ngabarin sih kayak aku mau ini gitu, tapi nggak yang seintens dia gitu kan. Kalau dia mau mandi mau makan gitu segala macam bilang, terus terlalu telepon aku nggak pernah sama dia. Tapi itu terganggu nggak sama kayak yang punya ngabarin itu? Sebenarnya kalau chat nggak terganggu, tapi kalau untuk telepon gitu ada rasa ngeganggunya juga. Kayak aku lagi tidur ditelepon sama dia gitu kan, kayak aku lagi istirahat loh gitu. Terus kalau misalnya nggak diangkat nanti dia marah-marah gitu kan, pusing kan. Kayak aku mau istirahat dari semua pikiran-pikiranku gitu, ditambahin dia. Kamu juga pernah ngasih gitu kan? Iya, aku udah ngasih, gak mau ini gitu, apa yang gak pernah apa-apa. Terus kalau masalah tugas juga, karena
daripada aku stres aku mau main dulu, mending aku mau ngerjain mepet deadline aja. Oh ya jangan juga. Aku mau minta solusi dong kan dari kakak, gimana? Iya, solusi kayak aku biar semangat lagi ngerjain tugasnya, aku bisa apa ya, bisa balance lah gitu hidup aku. Ya, kan solusi ya. Kan kamu juga yang dapat kamu ini udah sering kasih kamu juga. Jadi ya berarti kamu melakukan yang udah kayak ya udah aku mau ya sekarang tuh healing kali ya. Aku mau healing dulu. Nanti juga tugas tuh akan terjadi. Pasti itu udah bagus banget ya. Kayak yang penting kamu udah melakukan kewajiban kamu untuk mengerjakan tugas itu, nggak ada yang tertinggal juga kan. Ya maksudnya walaupun kamu tunda-tundain tugas, tapi ujung-ujungnya tuh kamu kerjain gitu loh. Jadi kayak harusnya itu udah bagus banget. Kayak kamu udah jalan, udah balance gitu ya. Ya ngerjain tugas, ya mungkin itu yang tadi kamu bilang kamu sering ngerjain tugas yang mepet gitu kan, karena kalau misalnya kita ngerjain tugas mepet-mepet nih kayak selalu kayak aduh keburu gak ya gitu ya. Kalau bisa mungkin itu ya dikerjainnya lebih dulu, jadi jangan mepet-mepet. Dan kalau misalkan untuk yang sama kamu nih kayak kamu udah ngasih kejelasan kalau misalkan kamu nggak suka ditekan, kalau nggak di apa di harus dia kan ditekan gitu kan, kayak mungkin kamu juga harus ngasih kejelasan lagi. Kalau misalkan di interview itu ya mungkin kamu bisa mengabaikan gitu loh, kayak kamu sendiri bisa ngabain nggak gitu, kayak ya mau ditekan juga ya udah gitu loh, serah saya gitu. Iya sih kak, iya sih aku belum ngelakuin hal kayak gitu sih, yang suka kata itu Iya kata. kayak ini aja gitu ya. Jadi aku coba deh kak, kasih akal solusinya. Ya, gitu. Ini ada yang ingin cerita lagi. Kayaknya udah deh kak. Nah, ini kita kapan akan ketemu? Minggu depan aja kali kak ya. Untuk tempat dan waktunya kayak punya tempat kita bebas, kita bisa ngomongin via chat. Iya, iya kak. Nanti kita chattingan aja ya.